Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aprilian dari kelas F Ekonomi Syariah angkatan 2021. Ingin menjelaskan terkait ringkasan materi yang telah kita pelajari dari awal semester hingga sekarang untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen produksi, yang mana di video ini terdapat sebuah ringkasan atau kesimpulan dari materi-materi. Maka dari itu mohon disimak video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan atau ringkasan dari materi yang pertama, matkul manajemen produksi, yaitu tentang perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen, di mana perencanaan tersebut dilakukan untuk menetapkan tindakan yang akan kita lakukan. Perlu kita ambil oleh sebuah pimpinan guna mencapai tujuan perusahaan dengan memperhitungkan kemungkinan masalah yang akan terjadi. Jadi perencanaan tersebut yaitu sebuah fungsi yang mana dilakukan atau diambil oleh pimpinan guna untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan tersebut. Terus selain itu, perencanaan produksi memiliki pedoman untuk melaksanakan, mengendalikan, menemukan strategi pelaksanaan, dan merupakan kerangka tujuan yang dapat kita ketahui melalui fungsinya. Terus terdapat beberapa fungsi dari perencanaan produksi, seperti membantu para manajer untuk berorientasi ke masa depan. Jadi fungsi dari manajemen produksi yaitu membawa pimpinan untuk berorientasi ke masa depan supaya perusahaan tersebut dapat mencapai tujuannya. Terus perencanaan produksi memiliki 4 tahapan dan mekanisme. Yang pertama yaitu roaming atau perencanaan awal. Terus yang kedua yaitu tujuan. Terus yang ketiga ada scolding atau penjadwalan. Terus yang terakhir, lanjut ke ringkasan materi yang kedua, yaitu terkait proses produksi. Jadi proses produksi tersebut dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya dari yang mulanya itu bahan mentah, terus diproduksi menjadi bahan atau barang setengah jadi, terus setelah itu diproduksi lagi menjadi barang jadi. Terus tujuannya adanya strategi proses, yakni untuk menemukan cara menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Di dalam proses produksi terdapat 4 strategi proses, yaitu fokus pada proses, yang kedua yaitu fokus kepada repetitif atau berulang. Terus yang ketiga ada fokus pada produk. Terus yang keempat ada fokus komunikasi massal. Terdapat 5 alat yang digunakan dalam analisis proses, yaitu diagram alur, terus pemetaan fungsi waktu, pencarian arus nilai, grafik proses, dan perencanaan layanan. Terus selain itu, faktor yang mempengaruhi proses produksi berupa faktor alam, terus yang kedua dari tenaga kerja, terus yang ketiga ada faktor modal, dan yang terakhir ada faktor keahlian. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga atau tema yang ketiga, yaitu terkait strategi manajemen produksi. Perlu kita ketahui bahwasanya strategi ialah suatu rencana jangka panjang yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi strategi itu yaitu sebuah cara yang mana digunakan untuk mencapai tujuan tertentu di suatu perusahaan atau di suatu manajemen produksi.
Terus seringkali kita melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, manajemen sumber daya, dan pengaplikasian sumber daya. Dalam konteks induksi produksi melibatkan transformasi bahan baku menjadi produk jadi atau siap dipakai. Jadi dalam strategi perencanaan produksi itu melibatkan sebuah transformasi dari bahan baku itu diolah menjadi bahan jadi atau siap dipakai. Terus di sini ada berbagai strategi. Yang pertama yaitu strategi fit, yang mana strategi fit ini berfokus pada penyeimbangan kebutuhan, pemangku kepentingan untuk mencapai strategi kompetitif dan mempertahankan keunggulan dari kompetitif melalui strategi kepemimpinan yang efektif. Ada 3 tahapan dari strategi fit untuk mencapai strategi fit. Yang pertama yaitu menganalisis dan memetakan ketidakpastian kebutuhan konsumen. Terus yang kedua ada menganalisis dan memetakan rantai pasok produksi. Terus yang ketiga ada pembentukan fit produksi. Untuk ringkasan materi selanjutnya yaitu analisis kelayakan produksi. Untuk pengertian, analisis kelayakan produksi adalah mengkaji lebih mendalam terhadap proses maupun potensi produksi pada suatu usaha untuk menentukan layak atau tidak untuk dijalankan. Jadi analisis kelayakan produksi ini yaitu sebuah analisis yang mana digunakan untuk apakah proses dari produksi ini layak untuk diproduksi atau dijalankan atau tidak layak untuk diproduksi atau dijalankan. Maka ada sebuah analisis yang mana menjadi garis besar di sebuah produksi, apakah sebuah produksi dari bahan ini atau produksi dari bahan baku ini layak atau tidak untuk diproduksi oleh perusahaan atau UMKM. Terus analisis kelayakan produksi ini sangat penting karena membantu perusahaan atau pengolah untuk memperbaiki apakah suatu proyek layak untuk dilaksanakan atau tidak. Terus secara keseluruhan kelayakan produksi membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih strategis. Jadi analisis kelayakan ini dapat mempengaruhi dari pimpinan atau manajemen untuk mengambil keputusan pada proses produksi. Baik, materi yang kelima yaitu terkait pengelolaan manajemen risiko dari produksi. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya manajemen risiko adalah sebuah risiko yang mana akan terjadi pada produksi yang dilaksanakan oleh pelaku UMKM atau sebuah perusahaan. Jadi risiko itu setiap produksi pasti ada. Jadi sebuah pimpinan atau manajemen seharusnya melakukan sebuah manajemen risiko agar risiko-risiko yang akan terjadi itu bisa kita atasi atau bisa kita selesaikan dengan baik tanpa mengurangi masalah-masalah, tanpa mengurangi kinerja dari sebuah perusahaan. Terus di sini ada yaitu organisasi atau perusahaan memiliki tujuan dalam mengimplementasikan manajemen risiko. Jadi sebuah organisasi tersebut memiliki tujuan yaitu mengimplementasikan manajemen risiko. Jadi manajemen risiko pada sebuah organisasi atau perusahaan itu
dapat dilakukan secara maksimal oleh sebuah perusahaan. Terus manajemen risiko dilakukan untuk mengetahui dan meminimalisir pengeluaran dan mencegah perusahaan dari kegagalan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya sebuah manajemen risiko itu dapat mencegah dari kegagalan sebuah produksi pada perusahaan. Terus menaikkan keuntungan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya perusahaan atau organisasi itu dapat naik pendapatannya itu apabila manajemen risiko ini dilakukan secara baik dan benar. Terus pilihan metode dan pilihan strategi dalam manajemen risiko diselaraskan dengan berbagai aspek. Dengan begitu dapat tercapainya keberhasilan yang optimum. Nah, di sini sebuah perusahaan apabila melaksanakan sebuah manajemen risiko dengan baik dan benar, maka perusahaan tersebut akan mencapai tujuan yang epirium, yaitu tujuan yang baik dan benar. Terima kasih. Untuk selanjutnya materi yang ke-6 yaitu terkait etika dalam manajemen produksi. Perlu kita ketahui bahwasanya etika produksi merupakan sebuah aturan yang mencakup sistem nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku dalam proses produksi. Jadi di manajemen produksi tersebut ada beberapa etika produksi yang mana dapat memperlancar dan mempermudah sebuah proses produksi pada perusahaan atau UMKM. Terus etika ini dapat kita ketahui yaitu sebuah aturan. Nah, di manajemen produksi itu pasti ada aturan yang mana dapat disepakati oleh seluruh karyawan atau seluruh pelaku produksi di suatu perusahaan untuk menjalankan sebuah manajemen produksi agar produksi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Terus fungsi dari manajemen sumber daya manusia yaitu dalam produksi sangat penting untuk mengoptimalkan proses produksi. Jadi SDM di sebuah perusahaan itu sangat penting. Terus apabila kurang optimal, maka proses produksi atau bahan yang dikeluarkan pada waktu proses produksi itu juga kurang baik dan kurang bagus. Maka perlu adanya pengoptimalan sebuah SDM atau sumber daya manusia pada perusahaan agar barang yang dihasilkan pada waktu proses produksi itu baik dan layak untuk dijual belikan. Terus peran SDM dalam manajemen produksi meliputi pemohonan kebutuhan sumber daya manusia, terus peningkatan produktivitas dan peningkatan konflik. Selain itu, strategi manajemen produksi ini menjadi kunci bahwasanya dalam merencanakan dan mengakomodir dan mengontrol seluruh aspek dalam manajemen produksi. Jadi manajemen produksi ini dapat mengkoordinasi atau mengkoordinir sebuah proses produksi pada perusahaan. Terus selanjutnya yaitu manajemen kinerja itu sangatlah penting dalam suatu perusahaan, yang mana apabila kinerja dari sebuah karyawan atau pelaku usaha yang mana dapat mempengaruhi proses produksi. Jadi apabila kinerja karyawan atau kinerja dari pelaku UMKM tersebut kurang maksimal, maka hasil dari barang yang dihasilkan akan berpengaruh
besar terhadap hasilnya. Jadi kinerja karyawan atau kinerja pelaku UMKM tersebut harus kita beri arahan atau manajemen agar sesuai aturan dari perusahaan kita, yang mana dapat menjadi sebuah hasil yang maksimal dan sesuai dari tujuan perusahaan kita. Terus untuk evaluasi produksi, jadi sebuah produksi tersebut perlu kita evaluasi, yang mana apabila ada masukan atau komentar dari pelanggan, sebaiknya kita melakukan perbaikan dari produk tersebut. Jadi apabila produk kita dikomentari oleh pelanggan atau teman karyawan, maka perlu adanya kita perbaikan untuk memperbaiki produk kita agar produk kita sesuai dengan keinginan pelanggan dan sesuai pada tujuan kita atau tujuan perusahaan di awal.